nggak takut ngomong di depan kamera karena kan kita jadi host live ya. Gue belinya di sana aja, hostnya lebih cakep gitu. Berapa sih pendapatannya seorang host live streamer? Hai Workers, nungguin giveaway Workerspedia yang selanjutnya ya? Tenang aja, karena Workerspedia masih terus bagi-bagi uang senilai jutaan rupiah khusus buat kamu setiap bulannya. Caranya, kamu cukup tonton konten-kontennya Workerspedia ya. Dan untuk giveaway minggu ini, kamu cukup jawab pertanyaan yang akan aku sebutkan. Tapi sebelum itu, tonton konten yang satu ini ya. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Hai Workers, nah hari ini kita lagi di mana nih? Di Sai Ramen. Kita lagi di Sai Ramen, Sumarekon, Bekasi ya. Kita lagi ngerasain panas banget ya. Wow, kacau sih panasnya. Air-air ini Jakarta dan Bekasi. Jakarta panas, gue yakin Bekasi lebih panas. Lebih panas. Lebih panas ya? Iya betul. Kebetulan Bekasi sama matahari itu sahabatan ya. Jadi Iya, kayak bener. panasnya tuh luar biasa. Nah, gue lagi sama Sandra nih, Iya. Workers. Jadi gue dapat waktu untuk ketemuan sama Sandra. Sandra ini adalah seorang host live streamer ya. Betul. Mungkin kalian juga ada beberapa yang pengen tahu seperti apa sih pekerjaan host live streamer. Nah, gue udah sama Sandra. Gue mau tanya-tanya banyak nih. Kita akan ngupas bawang kali dikupas. Tanya-tanya sama Sandra, seperti apa sih sebetulnya pekerjaan host live streamer? Nah, San, apa sih sebetulnya nih host live streamer nih? Bentuknya apa? Dia binatang seperti apa gitu loh, San? Sebenarnya host live itu kayak MC, tapi dia itu menjual produk kali ya di live streaming. Kayak kan sekarang banyak banget e-commerce platform penjualan gitu ya di sosial media. Sekarang kan sosial media makin berkembang, jadi kayak kemarin ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia. Kebetulan aku live di 3 tempat itu. Di tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Oke, luar biasa. Tiga-tiganya. Oke. Dan mereka ini punya segmen-segmen sendiri ternyata. Dan itu pun aku juga baru tahu setelah menjadi host live. Kayak gitu sih. Brand apa yang memang lo tangani nih? Nah, kebetulan brand yang aku pegang itu adalah brand Muslim. Brand Muslim di Indonesia. Ya, kebetulan ini juga brandnya tuh cukup besar ya. Udah sampai go internasional. Akhirnya karena kemajuan teknologi, akhirnya dia ikutan juga di online ya. Penjualan di online lah, seperti itu. Jadi makanya kenapa ada host live juga. Itu kalau Kayak gitu. misalnya host live itu memang dipilih berdasarkan passion. Misalnya lo lebih cocok, misalnya lo kan nggak mungkin ya jadi host produk jenggot gitu, pasti nggak mungkin ya. Iya benar. Jadi ada pasti ya itu ya kriteria-kriteria Ada itu ya. kriterianya sih. Kemarin sih waktu pas aku masuk ke sini itu persyaratannya adalah komunikasi. Harus lulusan dari Vkom. Terus nggak takut ngomong di depan kamera karena kan kita jadi host live ya. Seperti itu sih. Terus kan sebelum masuk juga kita tuh disuruh bikin video contoh kayak penjualan. Si produknya udah tahu nih kalau kita jualan tuh kayak gimana gitu. Jadi makanya pemilihannya seperti itu sih waktu pas sebelum aku kerja. Kalau kalian lihat di sosial media kalian ada yang jualan yang kerjaannya ngomong doang itu ya. Jadi Iya, benar. itu nggak semudah itu ya. Benar. Jadi mungkin tadi gue sempat juga sedikit ngobrol, itu dia harus ngasih portofolio, dia pernah nge-MC di mana aja mungkin ya. Betul, sebenarnya kayak contoh sih, coba dong bikin video durasi 5 menit kayak gimana sih cara penjualannya, cara promosinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman Workers kalau pernah jadi MC buat 17-an, mungkin itu tetap harus Bisa, disimpan bener-bener. videonya. Apakah lu memang berniat masuk situ atau lu kecemplung aja gitu terus tiba-tiba berjalan, lu nyaman, akhirnya gimana gitu kayak pacaran aja nyaman. Gimana San? Jadi sebenarnya awalnya kan aku tuh sebenarnya dari sosial media ya. Jadi dari sosial media spesialis, terus tiba-tiba kayak awalnya tuh aku pengen masuk ke brand ini tuh pengen jadi sosmednya juga. Terus tiba-tiba ada host live nih kayak pengen coba enggak gitu kan. Kebetulan aku juga bisa dibilang banci kamera lah, kayak nggak takut ngobrol di Kelihatan. kamera. Jadi kayak ya udah aja gitu kayak cobain deh gimana sih jadi host live gitu. Ternyata pas dicobain, oh ternyata seru juga ya. Sebetulnya keseharian seorang host live streamer itu dari lu bangun lah sampai lu berangkat kantor, apa yang lu lakuin sampai lu live, akhirnya lu pulang itu
Gimana sih timelinenya tuh dalam sehari? Sebenarnya House Life di aku, di kantor aku ini, dia tuh ada 2 shift. Ada shift pagi sama shift sore. Jadi kalau shift pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore, dan kalau shift sore itu dari jam 4 sampai jam 12 malam. Oke. Nah kalau kegiatannya dari awal ya kita datang biasanya kita pakai baju santai aja, karena kan aku brand muslim ya, karena ganti bajunya di kantor. Oke. Ternyata cara penarik penjualan adalah dengan baju yang kita pakai. Yang baju yang dipakai di Baju awal yang baju pada dipakai- untuk live ya? Bener, baju yang dipakai sama host. Kita juga memikirkan cara penjualan. Dan pas kita pakai itu langsung banyak yang Selalu. nanya, banyak yang beli. Selalu kayak naik gitu. ya? Selalu jadi naik penjualannya seperti itu. Kalau kemarin sebelum TikTok tutup, itu aku jualan biasanya di TikTok dulu. Terus jam 11 sampai jam 12 itu aku di Shopee dan Tokopedia. Nanti jam setengah 2 sampai setengah 4 aku balik lagi ke TikTok kayak gitu. Oh. Aku juga satu shift itu 2 orang. Oh. Karena kan sekali live itu kan 2 jam ya, lumayan seret ya kalau misalkan ngomong Iyalah. terus di depan kamera. Jadi Bayangin aja ngomong 2 jam coy. Yang mungkin teman-teman juga pengen tahu. Berapa sih pendapatan seorang host live streamer gitu? Apakah hanya dari gaji atau ada insentif atau apa? standar sih, standar UMR aja sih sebenarnya. Ya UMR Jakarta lah. Terus UMR-nya UMR Singapura ya. paling kalau insentif itu biasanya kalau kita achieve target, Oke. itu kita dapat persenan. Kayak gitu sih paling. Sama kalau aku kemarin itu dapat uang transport. Oke. Walaupun kantornya deket tapi alhamdulillahnya kita dapat transport. Ya. Gitu. Oke, jadi elemennya itu gaji pokok kurang lebih UMR, terus ada insentif kalau achieve target ya. Betul. Sama ada uang transport ya. Ngomongin target, setiap host itu pasti harus achieve target atau gimana? Target itu kan sebenarnya buat mendapatkan bonus. Kalau kita nggak nyampe target, ya udah aja gitu loh. Kebetulan kantor aku tuh kemarin targetnya tuh belum diatur gitu loh. Sebenarnya live ini kan baru. Target di awal itu adalah 280 juta Sekali live? per bulan. Oh, per bulan, oke. Per bulan. Terus butik itu penjualan offline itu targetnya tuh 150 juta. Kita sebagai host yang kayak, loh kok lebih besar? Lebih besar yang live. Lebih besar yang live daripada offline gitu. Yaudah akhirnya kita minta pengurangan lah gitu. Sampai kemarin akhirnya disepakatin kalau target itu 200 juta per bulan. Ya lumayan lah, dikurangin 80 juta ya. Dan ternyata lagi kita penjualan naik dari bulan Juli sampai September, kita setiap bulan tuh jualan 215, 220. Padahal kita tuh yang kayak, ya jualan aja, nggak pernah yang, ayo kita achieve target, nggak pernah yang kayak gitu. Tapi Gitu achieve sih. targetnya sendiri itu targetnya pribadi kan? Bukan semua host? Semua host. Oh, semua host dijadiin satu ya? Dijadiin satu dibagi, gitu sih. Jadi emang kita kerja sama aja. Kalau untuk menarik viewers gitu, lu punya tips sendiri gak sih? Kita juga pernah ngerasain penonton live itu cuma 2, cuma 3 gitu lah. Biasanya kita bakal minta ke tim sosmed buat nge-boost viewers. Ya karena kalau misalkan di TikTok kemarin kita ada yang namanya boost viewers. Ya, boost viewers. Terus voucher itu ngaruh banget. Voucher Potongan 10.000, Ya, potongan ya. 20.000. Dan ngejelasin produk sih sebenarnya. Gimana Kayak cara ngejelasinnya cara ya? ngejelasinnya, jujur kalau misalkan ngejelasinnya yang boring juga penonton males nonton. Tapi ada nggak gak sih yang misalnya, gue belinya di sana aja, hostnya lebih cakep gitu. Hostnya itu ada 4 orang dengan BBTB beda-beda. Itu kadang penontonnya tuh kayak ada yang maunya beli di jam aku. Oh, karena badannya sama kayak aku. Jadi kayak yang, Kak coba dong di try on badan aku sama kayak kakak gitu. iya. Penonton tuh suka banget disapa. Disapa, disebutin namanya. Kayak gitu-gitu kita juga jadi suka bercanda-bercanda sih sama penonton. Nah, kalau misalnya lu sendiri untuk persiapan lu live, ada gak sih persiapan khusus? Misalnya kalau anchor berita misalnya dia kan bikin skrip segala macam. Kalau lu dari lu sendiri apa persiapan Nggak lu ada kalau sih. live? Nggak ada sama sekali, kita skrip dan segala macam, kita ya berjalan aja. Aku sama teman aku suka saut-sautan, kayak kita suka bikin lagu-lagu sendiri gitu loh. Yang aku tuh suka bikin yang lagu yang jangan aku jadi lupa. Pokoknya jangan lupa check out, nanti nyesel kalau misalkan nggak check out kayak gitu-gitu. Ini soalnya harga diskonnya tuh cuma di hari ini.
Kayak gitu-gitu sih. Terus teman aku juga suka nyanyi-nyanyi aja gitu, suka nyanyi sih, suka ngeledek-ledek gitu. Kalau suka nyanyi sih kayaknya perform lu salah, harusnya di studio ya. Bernyanyi. Ada gak sih do's and don'ts-nya gitu yang memang guiding, ya kalau do's sih pasti lu lakukan ya. Don'ts-nya Betul. lah yang ada di TikTok tuh seperti apa sih gitu? Customer tuh suka ada yang kayak ngelihatnya di TikTok tapi pengen check out-nya di platform sebelah. Oke. Kayak gitu-gitu. Itu biasanya kita tidak boleh menyebutkan toko sebelah. Gue lihat kalau TikTok itu yang sekarang udah nggak boleh jualan ya, itu mereka selalu ngomong di toko hijau atau di toko oranye gitu. Itu kena pelanggaran. Oh, gitu itu ya? ada notification Oh kita. gitu. Oke. Anda telah melakukan pelanggaran. Oh. Itu bakal dapat ini. Dalam satu kali live itu ngomong itu berkali-kali, live-nya mati. Sekarang tetap orang-orang tetap live, tapi kan jualannya tetap di toko sebelah kan. Yes. Itu lagi dicatetin. Jadi kalau misalkan emang walaupun live-nya di TikTok tapi cuma buat ajang promosi buat narik ke Shopee, itu kalau misalkan nanti mau buka lagi, itu dia nggak bisa naikin produk. Oke. Aku denger-dengernya sih gitu, jadi nggak bisa. Makanya jadi kayak tetap harus hati-hati. Gue ada satu seller TikTok yang jadi pujaan gue. Hati-hati ntar lu nggak boleh itu lagi loh. gue nggak pernah beli barang, cuma ngeliatin dia jualan aja, cakep coy. Ada jenjangnya gak sih sebagai seorang host live streamer atau menurut lo ya di situ-situ aja atau gimana? Untuk sekarang sih kayak belum ada jenjang sih. Kayak dia juga kan baru ya. Tahun ini baru bener-bener naik. Dan host live ya udah kerjanya sebenarnya mereview baju kayak gitu-gitu. Kayak belum ada sih jenjangnya. Ya? Mungkin di perusahaannya beda-beda kali, mungkin dari jadi host mungkin nanti naik ke bagian sales atau bagian ke marketing, lebih ke situ sih. Nah, ketika dia pindah kantor atau ke perusahaan yang lebih besar, mungkin nggak angkanya lebih besar? Bisa ya? Bisa, karena kan dia udah punya pengalaman. Terus biasanya kan kalau pindah kayak gitu dilihat juga kan dari backgroundnya ini dia di brand apa dan segala macam. Jadi mungkin gitu. caranya untuk menaikkan income ya, nah pindah-pindah ke Bener, brand yang lebih besar bener. ya. Lu nggak boleh streaming juga di tempat lain di brand yang sama atau boleh aja? Boleh aja, nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh, jadi kalau lu jadi jualan beberapa item di beberapa brand tuh nggak ada masalah? Nggak ada masalah sebenarnya, asal bisa bagi waktu aja. Karena kan aku kerjanya ini bener-bener yang jam kantor ya, 8 jam kerja. Bukan yang kayak afiliator gitu loh, yang kayak kita kayak kerja dia dikirimin produk, ya udah dia bisa live di produk ini, produk aku nggak kayak gitu. Aku kan benar-benar yang kerja di perusahaan itu dengan 8 jam kerja. Yang mau jadi host live streaming, tadi udah dengar obrolan gua sama Sandra tentang seperti apa sih host live streaming. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang kalian mau tanyakan, kalian bisa tulis di komen. Kalau misalnya banyak pertanyaan dari teman-teman, kita bisa bikin sesi baru untuk ngobrol sama Sandra ya. Boleh. Nah, tadi San, gue di sini pengen ngobrolin lagi soal kedepannya nih, karena kan lo kan sebelumnya di TikTok, nah TikTok sekarang udah nggak ada, memang ada platform lain, cuman kan TikTok salah satu backbone lah ya gitu loh, karena memang dia penjualannya sangat bagus tau gue sekarang. Nah, mungkin kita akan ngobrolin ya setelah ini ya, jangan kemana-mana, kita lihat di konten selanjutnya. Bye. Dadah. Nah, udah nonton kan? Gimana kontennya? Bermanfaat banget dong pastinya. Sekarang siap-siap ya, aku sebutin pertanyaannya. Sebutkan salah satu kriteria untuk menjadi live streamer. Aku ulangin pertanyaannya ya. Sebutkan salah satu kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi live streamer. Udah tahu dong jawabannya? Untuk cara ikutannya, kamu cukup jawab di kolom komentar YouTube channel Workerspedia. Periode kuis ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober hingga 3 November 2023. Jangan lupa ikutan ya Workers! Banyak banget protes-protes dari brand lokal yang kok jualan di TikTok sepi. Nyokap gue tuh di blacklist dari TikTok. Kenapa? Karena dia sering COD tapi nggak mau bayar.